Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita kembali akan membahas resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online lagi ya. Dimana pada video ini saya mau membeberkan sebuah cara agar ketika kalian bayar hutang pinjol itu kalian nggak perlu bayar bunga dan dendanya ya. Tapi sebelum saya bahas soal itu, saya mau sedikit ngasih informasi buat teman-teman. Ternyata ya, pinjol itu bukan instrumen pinjaman yang bunganya paling tinggi ya. Ada pinjaman lain yang bunganya jauh melebihi bunga yang ada di pinjol guys ya. Nah, kira-kira kalian tahu nggak pinjaman apa itu ya? Ya, benar sekali guys ya, pinjaman dari rentenir ya. Pinjaman dari rentenir itu bunganya bisa dibilang 3 kali lipat lebih tinggi daripada bunga pinjol guys ya. Jadi ceritanya kemarin sore ya, saya sempat ketemu teman saya dan dia cerita bahwa saat ini dia sedang terlilit hutang dengan rentenir. Dan abis itu dia cerita sama kami pinjaman dia berapa ya dan yang harus dibayar berapa ya. Setelah saya hitung-hitung, ternyata dalam 1 bulan bunga yang diberikan rentenir kepada dia itu sekitar 35% guys ya dari pokok pinjamannya. Wow, gila nggak sih? Tentu ini jauh lebih besar ya daripada bunga yang diberikan pinjol kepada kita ya. Kalau pinjol legal kan maksimal bunganya itu sekitar 0,4% per hari ya, alias 12% per bulan. Nah, itu artinya bunga dari rentenir tersebut hampir 3 kali lipatnya dari bunga yang dikenakan oleh pinjol legal guys ya. Nah, maksud saya bilang hal ini adalah ya, sebaiknya kita harus bersyukur terlebih dahulu guys ya. Walaupun keadaan kita saat ini sedang sulit ya, sedang diteror-teror sama pinjol ya, tapi di luaran sana ada yang jauh lebih sulit lagi daripada kita ya. Mereka dikenakan bunga yang sangat tinggi ya, belum lagi kalian tahu sendirilah ya kalau berhadapan dengan rentenir itu gimana ya. Nah, itu sedikit selingan aja ya guys ya. Selanjutnya kita akan langsung bahas topik utama ya. Gimana sih Bang caranya agar kita bayar hutang pokoknya aja ya tanpa bayar bunga dan dendanya ya. Menurut saya cuma satu caranya ya guys ya, yaitu dengan galbay minimal 6 bulan ya. Artinya gini ya, kalau kalian udah galbay selama 6 bulan dan kalian nggak pernah balas chat dari DC pinjol tersebut lagi ya, nah kalian bisa tawar mereka tuh ya dengan cara ajukan bayar pokoknya aja. Kalau emang bisa bayar pokoknya aja, kalian bilang kalian akan usahakan semaksimal mungkin untuk pinjam ke sana kemari agar dapat uang tersebut ya. Dengan syarat, kalau kalian bayar hutang pokoknya saja, maka slip OJK kalian juga harus dibersihkan. Nah, cara ini itu udah banyak diterapin di forum pinjol Facebook ya guys ya. Dan ada banyak orang yang udah berhasil dengan cara ini. Karena dengan cara ini ya, ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan ya, baik itu keuntungan yang diterima oleh si pinjol ataupun keuntungan yang kita terima sebagai nasabah galbay ya. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu keuntungan yang didapatkan oleh si pinjol ya. Yang pertama tentu kalau mereka mau melakukan hal ini ya, mereka akan mendapatkan uang mereka kembali ya. Ya, daripada kita nggak bayar sama sekali ya, mending kita bayar pokoknya aja. Kemudian keuntungan yang kedua tentu skor jumlah yang gagal bayar di aplikasi mereka itu akan berkurang ya. Artinya semakin sedikit yang gagal bayar di aplikasi pinjol ya, maka semakin banyak investor yang akan berinvestasi di platform mereka. Nah, itu keuntungan untuk si pinjolnya. Kemudian keuntungan untuk kita sebagai nasabah apa Bang ya? Keuntungan untuk kita tentunya adalah slip OJK kita itu kembali bersih guys ya. Artinya kalau ke depan kita membutuhkan pinjaman lagi, kita bisa mengaksesnya lagi ya. Dan kalau kita mau KPR rumah pun pinjaman kita nggak akan dipersulit. Nah, artinya kedua sisi bisa mendapatkan keuntungan guys ya. Oke, semoga teman-teman dapat poin dari penjelasan yang saya jelaskan ini ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.